Halo teman-teman, kita kembali lagi dengan saya Karin untuk menjelaskan topik kita hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang imperative sentence. Nah, sekarang kita akan belajar tentang identification of label atau mengidentifikasi sebuah label. Label ini bisa pada produk apapun ya, tidak terbatas pada minuman, makanan, ataupun obat-obatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk semangat belajar hadapi perubahan. Nah, yang pertama yaitu what is label? Apa itu label? A label is a printed piece of paper, cloth, or etc. that contains a detailed information or facts about a product. Nah, label itu merupakan sesuatu yang tercetak bisa pada selembar kertas, atau bisa pada kain, atau bisa pada besi, apapun itu yang memiliki informasi yang detail atau fakta tentang suatu produk, tentang produk tersebut. Usually on the back of most products. Biasanya label ini terdapat pada bagian belakang dari barang tersebut. Nah, sebelum saya lanjut, saya meminta maaf jika ada sedikit gangguan suara ya. Ada misalnya kayak ada suara-suara yang lain seperti suara ayam, saya minta maaf. Nah, ayo kita lanjut. Berikutnya, kalian pasti akan bertanya, what are the functions of this label? Apa sih fungsi dari label-label ini? Nah, the first function is to choose food or beverage or medicine which is suitable and safe. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk memilih makanan, minuman, atau obat-obatan, atau barang apapun yang cocok dan aman untuk digunakan. The second function is to avoid negative effects of food, beverage, or medicine, or any product. Yang kedua yaitu untuk menghindari efek negatif atau efek samping dari makanan, minuman, obat-obatan, atau produk apapun itu. Nah, yang ketiga yaitu to get the best result of medication or any product, untuk mendapatkan hasil terbaik dari obat-obatan atau produk-produk atau barang-barang lain. Tapi biasanya ini untuk obat-obatan ya, karena get the best result, hasil terbaik. Nah, selanjutnya, what can you find in a label? Apa yang bisa kamu temukan pada sebuah label? Nah, sebenarnya ya tergantung pada jenis produknya ya. Setiap produk memiliki label-label yang berbeda tentu saja, dan apa yang bisa kamu temukan pada label itu. Dan di sini saya sudah melist 9 apa-apa saja yang bisa kamu temukan pada sebuah label. Nah, yang pertama yaitu brand name atau merek. Ini ya sudah pasti kamu temukan ya pada sebuah label. Apalagi ini biasanya besar-besar tuh tulisannya. Ya, misalnya kayak yang contoh di samping, brand name pada dua produk ini yaitu Snickers dan KitKat. Gampang kan? Nah, yang kedua yaitu product name atau nama atau jenis produk. Ya, product name ini itu seperti kalau misalnya Snickers, berarti product name-nya ini ya biscuit or something like that. Kalau KitKat, ya KitKat juga biskuit sih. Nah, yang ketiga contents or amount, isi atau berat bersih. Ya, kalau yang ini biasanya yang misalnya isi pada bungkus makanan ini ada berapa, berat bersihnya berapa, gitu kan. Terus yang keempat, description of the product, deskripsi produk. Nah, kalau misalnya deskripsi produk ini biasanya itu tulisan kecil yang menjelaskan produk ini apa sih gitu. Kayak misalnya KitKat nih. KitKat kalau misalnya kalian lihat baik-baik di bagian di bagian bawah tuh kalian bisa lihat now with extra milk and cocoa. Nah, itu bisa menjadi deskripsi pada produk tersebut. Oh, berarti KitKat yang ini mempunyai ekstra susu dan ekstra coklat begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu number 5, the ingredients or the contents, atau yang biasa disebut komposisi. Nah, ini sangat sering ya kita dapat pada banyak barang atau banyak produk.
Misalnya kalau misalnya KitKat berarti salah satu di komposisinya itu ada coklat, ada susu, begitu. Ada bahan kimia apa saja. Nah, itu termasuk dalam komposisi. Nah, nomor 6 yaitu direction to use atau cara penggunaan. Direction to use ini sebenarnya bisa juga cara penggunaan, bisa juga kayak cara memasak, atau biasanya itu kayak resep-resep yang terdapat pada bagian belakang, misalnya bungkus Indomie, atau ya bagian belakang produk makanan yang bisa dimasak gitu. Jadi terdapat cara penggunaannya bagaimana. Atau biasanya juga terdapat pada obat-obatan. Cara penggunaan obat ini bagaimana, berapa sendok takar yang harus digunakan untuk umur sekian begitu. Nah, yang ketujuh, suggested uses or doses. Saran penggunaan. Nah, ini biasanya terdapat pada produk obat-obatan. Nah, pada produk obat-obatan ini pastinya seperti misalnya misalnya obat sirup A ini bisa untuk hanya bisa untuk umur 1 tahun sampai 6 tahun. Nah, untuk umur 1 tahun sampai 6 tahun berapa takaran gitu. Atau misalnya sirup B untuk anak 1 sampai 6 tahun itu 2 sendok takaran. Kalau misalnya 6 tahun ke atas itu bisa sampai 3 sendok takaran begitu. Nah, yang ke-8, storage or direction to store atau cara menyimpan. Ini biasanya bisa terdapat pada makanan, bisa terdapat pada obat-obatan atau barang-barang lain ya. Kalau misalnya ini biasanya direction to store itu misalnya kayak Snickers atau KitKat ini tidak boleh disimpan di bawah matahari, harus disimpan di tempat sejuk. Seperti itu. Atau misalnya susu tidak boleh terlalu lama disimpan di suhu ruangan, harus di suhu yang rendah gitu. Dan yang terakhir yaitu expiration date atau tanggal kadaluarsa. Ini pasti setiap orang harus mencari ini ya kalau misalnya membeli makanan atau suatu produk agar tidak mendapat negative effects atau efek negatifnya. Nah, expiration date ini, tanggal kadaluarsa ini mengindikasikan kapan produk itu sudah tidak dapat lagi digunakan atau dikonsumsi. Dan ini pasti terdapat pada produk makanan atau obat-obatan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek dialog. Ini kalian bisa lakukan dengan teman kalian atau keluarga kalian atau siapapun yang ada di sekitar kalian ya. Nah, kalian bisa praktekkan dialog ini. Jadi dialog ini merupakan identifying level dialogue example. Ya, ini merupakan contoh dialog untuk mengidentifikasi label. Nah ya, ini terdapat percakapan antara seorang farmasis dengan seorang lelaki yang bernama Leon. Oke, saya akan memulai ya. Kalau saya sih monolog karena tidak ada partner. Oke, pharmacist. Hello, may I help you? Artinya, halo, apakah saya bisa membantumu? Lalu Leon menjawab, yes, I'm looking for a cough medicine for kids. Iya, saya sedang mencari obat batuk untuk anak-anak. The brand name is Pinux. Mereknya bernama Pinux. Lalu si farmasist berkata, I have a 75 ml children's cough syrup. Is that what you are looking for? Saya memiliki 75 ml obat batuk untuk anak-anak yang berbentuk sirup. Apakah itu yang kamu cari? Lalu Leon menjawab, yes, I think that is the medicine. Ya, saya rasa obat itu yang benar yang sedang saya cari. Nah, lalu dia bertanya, may I know the specific usage of it? Apakah saya boleh tahu kegunaan yang spesifik untuk obat ini? Lalu farmasisnya ini menjawab, it's to relieve children's dry cough, sir. Obat ini untuk meredakan obat ini untuk meredakan batuk yang kering. Lalu si Leon
berkata, oh that's great, oh itu bagus. May I also know if there's any direction to store it? Lalu dia bertanya, apakah saya boleh tahu jika ada jika ada instruksi untuk menyimpan obat ini? Lalu farmasisnya menjawab, it says keep it in moderate temperature and keep away from children. Jadi si farmasis ini berkata bahwa di botolnya ini, di botol dari obat ini atau pada box obat ini terdapat sebuah instruksi untuk keep it in moderate temperature, untuk menyimpan obat ini pada suhu yang baik gitu. Misalnya suhu ruangan ya mungkin. And keep away from children. Keep away from children berarti dan jauhkan obat ini dari anak-anak. Lalu Leon pun berkata, alright, thank you. Oke, baiklah, terima kasih. How about the expiration date? Bagaimana dengan tanggal kadaluarsanya? Lalu si farmasis pun menjawab, please consume it before May 20, 2021. Tolong konsumsi ini sebelum tanggal 20 Mei tahun 2021. Oke, ya sebenarnya Mei udah lewat ya. Ya, anggap saja ini terjadi sebelum Mei. Lalu Leon pun berkata, thanks again, here's the money. Terima kasih lagi, ini uangnya, jadi dia sudah membayar. Lalu si farmasisnya pun menjawab, you're welcome sir, have a nice day. Sama-sama Pak, semoga kamu memiliki hari yang baik. Begitu. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada yang sudah saya highlight, warna cyan, warna Tosca, dan juga saya sudah bold. Ada brand name Pinox, 75 ml children's cough syrup, relief children's dry cough, keep it in moderate temperature, keep away from children, expiration date, May 20 and 21. Nah, ini semua yang saya sudah bold, ini merupakan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, tentang apa-apa saja yang bisa kita temukan pada sebuah label. Yang pertama ya brand name, yaitu Pinox. Lalu isi berat dari obat ini berapa sih? 75 ml. Lalu relief children's dry cough ini usage-nya. Ini buat apa sih obat ini? Itu buat meredakan batuk yang kering. Itu usage-nya. Lalu ini direction to store. Direction to store-nya ada dua, yaitu keep it in moderate temperature, simpan pada suhu ruangan atau suhu yang baik. Lalu keep away from children, jauhkan dari anak-anak. Lalu expiration date, ini juga hal yang bisa ditemukan pada sebuah label, dan expiration date-nya itu yaitu tanggal 20 Mei tahun 2021. Sebelum saya lanjut, sekali lagi saya ingin katakan, jika kalian ada merasa bingung dengan materi ini, silahkan tanya langsung dengan saya, Kak Rain, atau Kak Ral, atau Kak Akil. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang language features. Nah, language features ini, what is language features? Jadi language features ini merupakan apa-apa saja yang bisa kita, kosakata apa saja atau bentuk apa saja, bentuk sentence apa saja yang bisa, bentuk kalimat apa saja yang bisa kita temukan pada label. Nah, ini kalian tidak perlu hafal ya, karena pasti lebih banyak dari yang sudah tertera pada contoh. Jadi ini hanya sekedar contoh saja dan sekedar memberitahu saja bahwa dalam label itu punya language features, dan ini beberapa. Jadi yang pertama itu adalah terms used in the product, atau
istilah-istilah yang dipakai dalam pada label pada sebuah produk atau pada sebuah barang. Contoh pertama itu serving size. Serving size ini kurang lebih ukuran dari produk tersebut, atau ya atau berapa jumlah. Misalnya kalau dalam snack, di dalam itu jumlahnya ada berapa sih gitu. Dalam satu snack, dalam satu bungkus itu ada berapa gitu. Lalu yang kedua, expiration date. Tadi sudah dipelajari, expiration date itu merupakan tanggal kadaluarsa. Dan ini merupakan istilah yang kita dapat di label. Lalu dosage itu merupakan dosis, dan ini bisa kita temukan pada label yang tertera pada obat-obatan. Lalu yang terakhir contohnya itu values. Values ini bisa jadi harga, bisa jadi juga berapa banyaknya, bisa jadi harga, bisa jadi juga berapa banyaknya isi dari produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu using imperative sentence. Ini kita sudah belajar ya di materi kemarin, di sesi kemarin tentang imperative sentence. Dan kita belajar itu ada 3. Command atau kalimat perintah, instructions atau petunjuk, lalu request atau permintaan. Nah, kalau di label tuh mostly atau biasanya atau seringnya itu memakai bentuk command, menyuruh. Ya, dia menyuruh. Jadi contoh pertama itu keep the syrup in a dry place. Tolong simpan sirupnya di tempat yang kering. Jadi ini dianjurkan dan harus dilakukan jika tidak ingin sirup ini jadi buruk gitu kualitasnya. Nah, contoh kedua, keep away from children. Tadi ini ada di contoh yang ada di dialog contoh tadi ya, di slide sebelumnya. Keep away from children. Ini juga merupakan jenis command. Jauhkan dari anak-anak. Lalu contoh ketiga, consume before the expiration date. Minumlah atau konsumsilah sebelum tanggal kadaluarsanya. Ini juga merupakan bentuk command. Lalu yang terakhir, shake well before use. Kocok dengan baik sebelum penggunaan. Nah, kalau kalian bingung kok imperative sentence, misalnya kok ini jenisnya imperative sentence, kalian bisa kembali ke video sesi sebelumnya kenapa ini bisa jadi imperative sentence ya. Tapi oke, saya akan katakan itu karena imperative sentence itu sangat jarang menggunakan subject. Dia langsung menggunakan verb one. Dia langsung menyuruh gitu. Jadi dia langsung menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kalian bisa lihat dari keep, ada keep away, consume, ada shake. Nah, yang terakhir yaitu noun phrases. Nah, ini frasa ya, frasa nomina. Jadi kalian bisa temukan significant source. Contoh pertama significant source. Significant source itu artinya sumber yang benar, yang baik. Ini merupakan kata yang frasa yang kalian dapatkan pada label, yang akan kalian dapatkan pada label. Terus frasa kedua yaitu dietary fiber. Apa sih dietary fiber itu? Dietary fiber itu artinya serat makanan. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada dietary fiber pada sebuah makanan, berarti makanan ini mengandung serat makanan. Serat makanan itu ya tergantung lagi bisa dicerna atau tidak gitu kan. Biasanya serat makanan misalnya kayak serat makanan itu kan yang kayak sayur, itu serat tuh. Biasanya kalau misalnya sudah masuk ya kadang keluarnya juga bentuknya sama. Nah, yang ketiga saturated fat. Saturated fat ini merupakan lemak jenuh. Jadi kalau misalnya kalian membeli sebuah produk, terus kalian lihat kalian itu harus lihat saturated fatnya. Kalau misalnya 0, berarti bagus dong. Berarti artinya tidak ada lemak jenuh. Tapi kalau misalnya ada, ya mungkin bisa cari produk yang lain ya. Karena siapa yang ingin mengkonsumsi makanan dengan lemak jenuh kan?
Lalu yang terakhir, drug dependency. Nah, ini biasanya terdapat pada a warned, what is a warned, kayak peringatan, ya kayak sebuah peringatan. Biasanya terdapat pada botol, bukan botol, maksudnya terdapat pada produk-produk obat-obatan ya, pada produk obat. Ini biasanya ini ada drug dependency. Apa sih artinya drug dependency? Artinya itu adalah ketergantungan kepada obat-obatan. Jadi misalnya, jadi merupakan side effect atau efek samping ketika mengkonsumsi sebuah obat ya. Misalnya kalian disuruh konsumsi sebuah obat kan, ternyata efek samping dari obatnya itu merupakan drug dependency atau ketergantungan pada obat tersebut. Jadi ini merupakan hal yang negatif, tapi tidak sulit untuk dihindari. Apalagi kalau misalnya memang benar-benar harus mengkonsumsi obat tersebut kan. Nah, sekali lagi kalian tidak harus menghafal ini semua karena setiap label itu lebih dari ini contoh-contohnya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, kita akan beralih pada contoh dialog lagi. Kali ini dialognya berkaitan dengan language features. Sekali lagi kalian bisa mempraktekkan ini dengan teman kalian atau keluarga kalian atau siapapun yang berada di samping kalian, adik kalian, terserah. Nah, dialog kali ini yaitu identifying labels language feature dialog example. Mengidentifikasi language feature pada sebuah label. Ini contoh dialognya. Ini percakapan antara Aether dan Lumine. Nah, ini kalau kalian tahu siapa mereka berdua ya, bagus ya. So Aether ini ya mereka berdua merupakan karakter dari game bernama Genshin Impact. Oke, that's TMI, too much information. Nah, saya akan membacakan dialognya. Aether, can you come here for a second, Lumine? Jadi Aether bertanya, apakah kamu bisa kesini sebentar, Lumine? Gitu kan. Terus Lumine menjawab, yes, sure. What is it? Ya, tentu saja. Ada apa? Gitu. Lalu Aether menjawab, I want to buy a juice for our family party. Saya ingin membeli jus untuk pesta keluarga kita. Do you think I should get this Barsotti juice? Menurutmu apakah saya harus membeli jus Barsotti ini? Ya, nama jusnya itu Barsotti, mereknya ya. Terus Aether juga menambahkan, Diluc said the serving size is 240 ml. Diluc berkata isi dari jus ini, isi dari kotaknya itu 240 ml gitu. Nah, loh kok tiba-tiba ada Diluc gitu kan ya. Kalian pasti bertanya, kok tiba-tiba ada Diluc? Ya, anggap saja ini situasinya si Aether sedang sedang chattingan sama Diluc ya. Terus habis itu Diluc yang sebenarnya mau membeli begitu, tapi si Aether yang kayak Diluc mencari membutuhkan saran dari Aether membutuhkan saran dari Lumine. Nah, terus Lumine berkata, then it will be 8 servings per container. That's a lot. Oh, kalau begitu, kalau 240 mili artinya bakal bisa ini dong, 8 gimana ya cara bilangnya, misalnya kayak 8 gelas per kotak. Itu sangat banyak gitu kan. Berarti satu kotaknya ini bisa mengisi sampai 8 gelas gitu. Nah, terus Aether bilang, Diluc also added that it has 0% saturated fat. Diluc juga menambahkan bahwa tidak ada lemak jenuh. Jadi lemak jenuh dari jus ini itu 0% gitu. Terus Lumine berkata, for real? Yang benar gitu kan. How about the dietary fiber? Bagaimana dengan serat makanannya? Terus Aether bilang, he said 0% too. Dia berkata serat makanannya juga tidak ada, 0% juga gitu.
Lalu Lumine bertanya, "Can you ask Diluc what the ingredients are?" Bisakah kamu bertanya kepada Diluc, jus ini bahan-bahannya apa sih, terbuat dari apa gitu kan. Habis itu Aether bilang, "Sure." While waiting, he told me the box said, "Shake before serving, keep refrigerated, and use an expired product within 7 days of opening." Tentu saja saya akan chat Diluc ya tentang pertanyaan si Lumin tadi. Sembari menunggu jawaban dari Diluc mengirim pesan ke Aether sebelum ditanya ya, bahwa pada boxnya itu terdapat instruksi bahwa untuk instruksi cara ini ya, instruksi penggunaan atau instruksi penyimpanan, shake before serving atau kocok sebelum disajikan, keep refrigerated, simpan pada kulkas atau pada pendingin, and use an expired product within 7 days of opening. Ini sedikit sulit ya untuk diartikan secara langsung, tapi intinya ketika jus ini sudah dibuka, kamu itu hanya bisa mengkonsumsi ini dalam waktu 7 hari gitu. Setelah dibuka harus dikonsumsi dalam 7 hari gitu. Jangan sampai lebih, nanti bisa expire gitu kan. Terus Lumin berkata, "That's really easy. Itu sangat mudah. We will drink it in one go, I bet." Kita akan meminumnya dalam satu tegukan gitu. Jadi tidak perlu menunggu 7 hari, satu tegukan habis. I bet itu kayak saya bertaruh gitu. Terus Aether bilang, "So, he said the ingredients are freshly squeezed oranges." Nah, ini jawaban untuk pertanyaan Lumin tadi yang the ingredients. Nah, jawabannya itu adalah, jadi si Diluc ini bilang bahwa bahan-bahannya adalah freshly squeezed oranges. Buah jeruk yang baru saja diperas gitu. Jadi sangat fresh. Lalu Lumin berkata, "Then let's buy it." Kalau begitu beli aja gitu kan. Karena udah bagus kan semuanya, udah 0% saturated fat sama dietary fiber. Oke. Terus servingnya banyak lagi gitu kan. Habis itu Aether bilang, "Sending the messages to him." Jadi maksudnya karena Lumin udah bilang beli aja, ya udah si Aether bilang, "Oke, kalau begitu aku kasih tahu sama si Diluc ya buat beli gitu." Sending the messages to him itu kalau diartikan secara langsung mengirim pesan kepada si Diluc. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini kalian bisa lihat yang beberapa yang sudah saya bold: serving size, serving per container, saturated fat, dietary fiber, ingredients, shake before serving, keep refrigerated, and use an expired product within 7 days of opening. Nah, yang terakhir itu yang shake before serving sampai 7 days of opening itu contoh dari menggunakan imperative sentence. Sudah tadi kan di language feature, ingredients, dietary fiber, saturated fat sama dietary fiber itu noun phrases. Serving per container, serving size, ingredients itu termasuk pada terms atau istilah-istilah yang digunakan pada label. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian meaning behind terms used in labels, atau maksud atau arti tersembunyi dari istilah-istilah yang digunakan pada sebuah label. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu harus dipelajari sekali, tapi ini kayak contoh saja kan, bahwa beberapa istilah-istilah ini punya maksud di baliknya gitu. Nah, ini jadi saya hanya menyediakan contoh dalam bentuk dialog ya. Nah, ini ada dialog lagi antara Steve, Bucky, dan Tony. Kalau kalian tahu ini siapa, berarti kalian fans Marvel.
Oke, berarti kita sama. Nah, sekali lagi kalian bisa melakukan dialog ini dengan teman kalian, dengan adik kalian, dan keluarga kalian, terserah. Intinya, ya kalau kalian mau sendirian juga tidak apa sih. Seperti saya, sendiri. Oke, kita langsung saja ya. Oke. Steve, I'm on diet right now. Do you have any beverage I could drink? Then Bucky answered, I have a low-fat drink, perfect for you. Jadi Steve berkata, saya sedang diet nih sekarang. Kamu punya minuman gitu yang bisa saya minum kan, karena kayak minuman diet gitu kan. Terus si Bucky jawab, I have a low-fat drink. Saya mempunyai minuman yang rendah lemak. Perfect for you, sempurna buat kamu gitu kan. Lalu Steve bertanya, what is it? Then Bucky answered, milk. It's also a pure farm milk. Steve bertanya, what is it? Apa itu? Dan minuman apa itu gitu kan? Terus Bucky pun jawab gitu, susu. Dan susunya ini pure farm, maksudnya pure farm ini murni diambil dari peternakan, gitu kan? Susu murni dari peternakan. Lalu Steve langsung bilang, oh, I'm sorry, I have to reject it, in a very sorrowful voice. Ya, maksudnya dia kayak sedih gitu kan. Oh, maaf, saya harus menolaknya. Itu Steve bilang. Lalu Bucky bingung. What? Why? You ask for low-fat drinks. Hah? Apa? Kenapa? Kan tadi kamu yang minta minuman rendah lemak. Lalu Steve pun bilang, yes, but not milk. Iya, emang rendah lemak, tapi bukan susu. Terus Bucky tambah bingung kan, why? Why not milk? Terus Tony masuk tuh, terus Tony langsung bilang, simple. Steve is either a lactose intolerant or allergic to dairy. Simple saja gitu, mudah saja. Kenapa Steve tidak ingin susu ya? Berarti Steve antara dia seseorang yang jadi lactose intolerance itu berarti si Steve ini seseorang yang tidak bisa mengkonsumsi produk-produk susu karena dia lactose intolerance ya. Dia intoleran terhadap laktosa. Laktosa ini merupakan kayak sugar atau ya pokoknya gula yang kayak terdapat pada susu sapi gitu atau susu. Or allergic to dairy, atau emang si Steve ini alergi dengan produk-produk dairy atau produk-produk susu. Dairy itu ya susu kayak mentega, pokoknya yang bahan dasarnya itu susu, dairy. Lalu Steve bilang, I'm both. Ya berarti si Steve ini menderita dua-duanya, lactose intolerant and allergic to dairy. Terus Tony bilang, then he cannot consume milk and any dairy products or it will kill him. Kalau begitu karena dia menderita dua-duanya, ya berarti dia tidak bisa mengkonsumsi atau meminum susu atau apapun itu yang terbuat dari bahan-bahan susu. Karena dia seorang ini kan, seorang lactose intolerant dan allergic to dairy. Kalau misalnya dia mengkonsumsi itu, it will kill him. Dia akan terbunuh. Dia akan mati karena mengkonsumsi susu-susuan gitu kan. Nah, sekarang kita akan beralih. Ini hampir selesai ya, tapi kita masih ada beberapa tugas lagi. Nah, kalian bisa latihan ini sendiri di rumah. Ini saya ingin kalian untuk identify the information that you could get from this label. Yes. So as you can see, there are lots of information printed on this box of Indomie. So you can try to identify what are the informations and menggunakan informasi yang sudah list atau daftar yang sudah saya kumpulkan di slide
sebelumnya apa-apa saja sih yang kita dapat lihat di label. Nah, kalian cari tuh, misalnya brand name-nya apa, jenis produk ini apa, usage-nya bagaimana, direction to use-nya apa saja, komposisinya apa gitu. And please do it in English. Now, nah sekarang collaboration session. Yay, berarti ini sudah menuju akhir ya. Make a dialogue with your friends about a label. Nah, ini kalian bisa membuat dialog sendiri dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian, dengan adik kalian, dengan ayah kalian, terserah. Dan nah, ini kalian membuat dialog. Seperti tadi kan sudah ada 3 contoh dialog tuh tentang label. Nah, contohnya kayak dialog about food, expression date, misalnya kalian bisa membahas tentang ini makanannya kapan sih expire atau kapan sih kadaluarsa gitu. About the product composition, jadi kalian bisa tanya misalnya kayak kamu tahu nggak ternyata komposisi dari makanan ini terdapat ini loh gitu dan sebagainya. Now, excellent work for today. Yes, thank you for paying attention to this video for the whole time. Thank you for being here. Thank you. Okay, now can you summarize today's lesson in front of your friends? Ini terserah sih. Ini terserah kalian ingin menyimpulkan apa-apa saja yang sudah dipelajari hari ini atau tidak, terserah kalian. Just hopefully what I teach you today, kalian benar-benar memahaminya, or if you're still confused or still cannot understand of a certain topic or of a certain terms or anything, you may just ask me directly via WhatsApp, ya, or Kak Akil or Kak Ral. Now, we've come to the end of this session. Thank you. Yes, thank you for attending. Oh no, not attending. Thank you for watching this. Thank you for paying attention. And yes, don't forget to do your homework and see you in our next session. Goodbye and have a nice day.